Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya pagi ini? Iya, alhamdulillah sehat ya semua. Iya. Oke, sebelum masuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya. Sebelum masuk ke materi pelajaran kita pagi ini, Ibu absen terlebih dahulu ya nak ya. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Oke, hadir semua ya nak ya. Oke, baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang PKN, yaitu dengan model pembelajaran 211. Ya, ini ada kelas 4 dan kelas 5 ya. Gabung. Iya. Oke. Di sini materinya tentang PKN. Kelas 4. Mana kelas 4? Tunjuk tangan boleh? Iya. Oke, nak. Di sini materinya kelas 4 yaitu memahami lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, di sini indikatornya siswa dapat menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan desa, dapat menjelaskan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan desa, membandingkan lembaga pemerintahan desa, dan memberikan contoh peran serta warga dalam pemerintahan desa. Oke, untuk kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 yang baris kanan ya. Iya, oke. Oke, kelas 5. Di sini pelajarannya itu memahami mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di sini indikatornya dapat menjelaskan pengertian NKRI, menyebutkan dasar hukum NKRI, serta menjelaskan bentuk negara NKRI dan menjelaskan sistem pemerintahan NKRI dan dapat menyebutkan simbol-simbol negara. Oke. Udah bisa dimulai. Oke. Udah masuk kelas 4 ya. Di sini materinya memahami lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Oke, Ibu tanya. Lembaga-lembaga dalam sistem pemerintahan desa, ada yang tahu apa saja lembaga-lembaganya? Ada yang tahu? Ayo tunjuk tangan sebutkan. Oke, Ibu jelaskan ya. Lembaga-lembaga dalam sistem pemerintahan desa itu ada nak, kepala desa atau lurah. Terus BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Sekretariat Desa, LMD. LMD itu apa? Lembaga kemasyarakatan desa, yaitu tugasnya lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan. Oke, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD. Kemudian lembaga adat dan kemudian lembaga keuangan desa. Oke, fungsinya masing-masing lembaga pemerintahan desa ada yang tahu? Yuk, angkat tangannya, rise up. Oke. Nah, lembaga-lembaga fungsinya itu kepala desa fungsinya apa nak? Ya, pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa. Terus BPD tadi fungsinya apa? Fungsinya mewakili masyarakat desa dalam mengambil keputusan. Itu berarti tugasnya BPD. Sekretariat desa tugasnya untuk administrasi, penting yang membantu kepala desa. Berarti yang membantu kepala desa itu tugasnya sehari-hari adalah sekretariat desa. Kemudian LMD tadi apa fungsinya?
yaitu lembaga kemasyarakatan desa, bertanggung jawab atas pembangunan sosial dan ekonomi di desa. Berarti jika di desa itu ada pembangunan, berarti itu tugasnya LMD. Nah, pembangunannya apa aja sih? Misalnya kantor kepala desa itu tugasnya dan lain-lainnya. Oke. LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, fungsinya apa? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya desa. Itu tugasnya LPMD. Oke, selanjutnya lembaga adat, lembaga keuangan desa. Oke, kemudian membandingkan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Membandingkan berarti lembaga pemerintahan desa dan kecamatan itu ada perbedaannya, Nak. Apa aja perbedaannya, Bu? Ada yang tahu perbedaannya? Ayo angkat tangannya. Sebelum Ibu jelaskan. Oke, perbedaannya pemerintahan desa dan kecamatan, yaitu pemerintahan di Indo yang memiliki perbedaan dalam skala kewenangan dan peran. Nah, perbedaannya. Nah, kalau pemerintahan kecamatan itu apa jadi lembaganya? Camat, sekretaris kecamatan dan kasih. Kasih itu apa sih, Bu? Membantu camat dalam menjalankan tugas pemerintah. Oke, contohnya apa sih? Contoh peran warga dalam pemerintahan desa yaitu apa contohnya, Nak? Iya, partisipasi gotong royong, betul. Partisipasi dalam musyawarah desa, ya betul. Peran serta dalam lembaga pemberdayaan masyarakat, betul. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, iya, itu wajib kita jaga pada seluruh warga desa. Oke, berpartisipasi dalam pelayanan publik. Oke, misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan kita ikut serta. Oke, kemudian kelas 5. Kelas 5 masih fokus. Oke, kelas 5 ya. Kelas 5 di sini materinya mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yaitu indikatornya dapat menjelaskan pengertian NKRI. Oke, menjelaskan pengertian NKRI. Ada yang tahu apa itu NKRI? Ayo, cung tangannya, Nak, jangan takut-takut. Oke, nggak ada yang mau cung tangannya. Oh, baiklah, Ibu jelaskan ya. NKRI itu adalah negara yang dikenal sebagai Nusantara, artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi NKRI itu dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama berbeda-beda, sehingga tercermin ikatan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa, Nak? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, pintar. Nah, selanjutnya menyebutkan dasar hukum NKRI. Apa sih dasar hukum NKRI itu? Oke. Dasar hukum NKRI itu ada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan undang-undangnya Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kemudian menjelaskan bentuk negara NKRI. Bentuk negara NKRI itu negara kesatuan yang berbentuk republik, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan dan dibentuk melalui pemilihan umum, yaitu atau pemilu. Pernah kan lihat pemilu? Iya, itu dilakukan dalam beberapa tahun ya kan, pemilihan umum. Oke, selanjutnya menyebutkan simbol-simbol negara. Ada yang tahu simbol-simbol negara kita apa aja?
Simbol-simbol negara kita apa aja, ada yang tahu? Iya, bendera, betul. Bendera kita Indonesia, yaitu merah putih yang kita laksanakan setiap hari Senin, yaitu untuk menghargai dan menghormati jasa para pahlawan kita dan Bung Karno yang telah merebut bendera merah putih dari zaman penjajahan. Oke. Selanjutnya apalagi selain bendera? Lambang negara. Iya betul, lambang negara kita apa? Pancasila. Iya. Kemudian lagu kebangsaan. Ada yang tahu lagu kebangsaan kita? Iya, Indonesia Raya yang kita nyanyikan setiap hari Senin. Oke, betul. Dan kemudian bahasa negara. Bahasa negara kita itu tetap Indonesia ya, karena kalau bawaan masing-masing itu berarti tergantung suku dan budayanya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Di sini nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok, yaitu beberapa orang untuk mendiskusikan tiap masing-masing materi pelajarannya ya. Kelas 4 berapa kelompok nanti dibagi, dan kelas 5 juga gitu nanti dibagi. Oke, selesai diskusi kelompok nanti kita akan tanya jawab, presentasi, dan menanyakan masalah apa saja yang akan dihadapi. Oke. Oke, sudah disusun kelompoknya masing-masing. Baiklah. Yang Ibu berikan tadi ya, Nak ya. Yaitu tentang diskusi kalau kelas 4 memahami lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Itu diskusinya. Nanti buat apa aja, di situ ada lembaga-lembaga apa saja, fungsi-fungsinya, lembaga-lembaga pemerintahan apa, dan contohnya. Tapi tiap kelompok harus berbeda-beda ya, Nak ya. Karena nanti kita ada tanya jawab. Dan kelas 5 juga begitu. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, nanti waktunya juga kita belum ini ya. Waktunya juga kita mepet, nggak cukup. Jadi nanti kita sambung lagi di pertemuan kedua gitu. Jadi nanti kita bahas di pertemuan kedua masalah pelajaran yang di pertemuan ke-1 ini. Ada yang ditanyakan? Paham? Ada yang tidak paham? Oke, baiklah. Oke, itulah tadi pelajaran kita hari ini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan kedua. Ya, Ibu akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.